Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas partai catur yang sangat spektakuler antara legendaris Grandmaster Garry Kasparov melawan Grandmaster Hikaru Nakamura dalam turnamen catur kilat Santo Louis pada tahun 2017 yang lalu. Pada permainan ini, Kasparov memegang buah putih dan Nakamura buah hitam. Kasparov mengawali pembukaan pion menteri dan dibalas kuda ke F6, pion C4, pion E6, kuda ke C3, gajah ke B4 mengepin kuda. Sebentar Ces, kita lihat ekspresi Kasparov saat menjawab langkah ini. Knight C3, Bishop E4. Garry taking a look at Hikaru there. Let's see which line of the Nimzo Garry chooses. So many different possibilities here for white. Queen C2 is what Garry has played for the last couple of years in all of these Blitz tournaments, but taking a little bit of time here. There's also E3, there's Bishop G5. White's got a huge menu of options. Hikaru, a specialist in the Nimzo Indian. He's been playing it for many years. Nah, bagaimana Ces? Saya sendiri yang melihatnya sebagai penonton merasa grogi loh Ces jika melihat ekspresi seperti ini. Apalagi jika berhadapan langsung dengan pemainnya. Dan inilah salah satu alasan kenapa setiap pemain catur tidak saling menatap muka saat sedang bertanding. Karena ekspresi seseorang itu sangat dapat mempengaruhi mood lawannya ya Ces. Jadi teman-teman, pengalaman buat kita semua ya. Kita belajar dari para Grandmaster ini. Jangan membiasakan diri menatap muka lawan kalian saat sedang bertanding, biar kalian jangan baperan dan grogi saat bermain. Oke Ces, kita kembali ke permainannya. Di sini Kasparov menjawab menteri ke C2. Pembukaan catur seperti ini dinamakan Nimzo Indian Defense dengan variasi classical variation. Oke, kita lanjut. Nakamura rokade pendek. Kasparov pion ke A3 menyerang gajah. Gajah kali kuda, menteri kali gajah. Nakamura pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Kuda ke F3, pion kali pion, lalu menteri kali pion. Pion ke B6 untuk membuka jalur serangan gajahnya. Lalu Kasparov menjawab dengan langkah unik, yaitu pion ke H4. Sebentar, kita lihat ekspresi mereka Ces. Lihat, setelah Kasparov menjawab pion ke H4, Nakamura kebingungan tuh Ces. Ini maksudnya apa Masta? Sementara Kasparov terlihat tertawa seolah-olah sedang mempermainkan Nakamura. Nah, lihat Ces, sedikit pun Nakamura tidak mau melihat muka Kasparov. Dan hal ini bertujuan supaya hasil pemikirannya tidak dipengaruhi oleh pertunjukan ekspresi Kasparov yang mencoba menekan Nakamura. Oke, di sini Nakamura menjawab pion ke C5, mengajak pertukaran pion. Kasparov pion kali pion, pion kali pion. Pion maju ke H5. Baik, sedikit kita analisis maksud dari pion ini ya Ces. Andai kata pemain hitam tidak menahan laju pion putih ini, misalkan hitam menjalankan langkah yang lain, contoh pion ke A6, maka pion putih ini akan maju ke petak H6. Akibatnya, jika pion kali pion, maka akan membuka pertahanan raja hitam. Jadi pion harus maju ke G6. Kemudian gajah putih ini akan ke G5 mengepin kuda hitam. Kuda ke D7 menambah perlindungan kudanya. Menteri mundur ke C3 dengan ancaman skakmat di peta G7 jika kuda ini diangkat. Nah, pada kondisi seperti ini, jelas pemain putih unggul posisi ya Ces. Sementara posisi raja hitam sedang dalam ancaman skakmat. Jadi kita kembali ke langkah aslinya. Setelah Kasparov pion ke H5, Nakamura pion ke H6 menahan laju pion putih ini. Kemudian Kasparov semakin bermain agresif dengan menjawab pion ke G4. Nakamura menteri ke D5 mengajak pertukaran menteri. Kasparov menerima pertukaran menteri kali menteri, lalu kuda kali menteri.
pion maju ke G5, pion kali pion, dan gajah kali pion. Pion ke F6 menyerang gajah. Gajah mundur ke D2. Nakamura kuda ke C6. Nah, baik. Sebenarnya langkah ini sangat tidak akurat ya, Ces. Kenapa bilang? Karena coba lihat. Kasparov benteng ke C1, lalu menyerang pion ini. Dan jelas pion ini gratis ya, Ces, bagi pemain putih. Karena tidak ada buah hitam yang lain yang dapat melindunginya. Kemudian Nakamura kuda ke D4, lalu Kasparov pukul pion. Kuda kali kuda, ska. Pion kali kuda. Nakamura gajah ke D7, benteng ke H4. Benteng ke B8, menyerang pion. Pion maju ke B4. Pion A6, benteng ke D4. Gajah ke B5, mengajak pertukaran gajah. Kasparov menolak dan gajah ke G2. Nakamura benteng ke E8, mencoba melimpahkan serangan terhadap Raja Putih. Kasparov pion ke E4, pion ke F5. Gajah ke F3, Raja ke H7. Gajah ke C3, benteng ke E7. Raja ke D2. Lihat putih menyerang kuda ini 3 kali. Jadi Nakamura benteng ke D8 menambah perlindungan kudanya. Gajah kali kuda, pion kali kuda. Benteng kali pion, benteng kali benteng, ska. Lalu benteng kali benteng. Nakamura benteng ke D7 mengajak pertukaran benteng. Kasparov benteng kali benteng, gajah kali benteng. Nah, sekarang kita lihat permainan endgame dari kedua Grandmaster ini, Ces. Kasparov raja ke E3, lalu pion ke G6. Pion H6, raja kali pion. Kasparov raja ke D4, dan di sini Nakamura melakukan kesalahan fatal, yaitu raja ke petak H5. Nah, dari sinilah letak kekalahan Nakamura. Langkah terbaik yang seharusnya di sini adalah raja ke petak G6. Dengan langkah begini, pemain hitam masih dapat menahan imbang permainan. Nah, nanti akan kita bahas analisisnya ya, Ces, di akhir video ini. Oke, kita lanjutkan saja dulu permainannya. Di sini, Kasparov raja ke C5, raja ke G4 menyerang pion. Gajah ke D2 melindungi pion. Raja F3, raja ke B6 menyerang pion. Gajah ke B5 melindungi pionnya. Kasparov pion A4 menyerang gajah. Lihat, jika gajah pukul pion, maka raja juga pukul pion. Lalu pion putih ini bebas dan siap maju promosi menteri. Jadi di sini Nakamura tidak pukul pion, lalu gajah ke F1. Pion ke B5, dan hitam terpaksa pion kali pion, lalu pion kali pion. Nakamura raja kali pion, raja ke C6. Raja ke E2 menyerang gajah. Gajah mundur ke C1. Raja ke D1, gajah ke A3. Raja ke D2, gajah ke E7. Dan sampai di posisi ini, Grandmaster Hikaru Nakamura pun akhirnya menyerah kalah. Kenapa? Kita lihat saja analisisnya ya, Ces. Perhatikan, jika pion ini tidak dimakan, maka jelas akan maju promosi menteri. Lalu, andai kata pun gajah pukul pion, ska, raja kali gajah. Dan sekarang, tersisa 2 pion hitam dan 1 pion putih. Pion hitam ini tidak dapat maju karena langsung dimakan oleh pion putih ini. Misalkan, raja hitam mencoba mendekati pion putih ini, maka gajah akan ke G5 melindungi pionnya. Dan lihat, langkah berikutnya, raja putih ini akan mendekat dan memakan pion-pion ini. Sementara pion putih ini selamat dan pastinya akan promosi menteri. Nah, jadi Ces, inilah alasan kenapa Grandmaster Hikaru Nakamura menyerah kalah. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini,
Sedikit kita kembali ke belakang ya, Ces. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat analisis langkah di mana letak kekalahan Nakamura. Nah, di sini, Ces. Setelah Kasparov raja ke D4, tadi Nakamura menjawab dengan raja ke H5. Dan disinilah letak kesalahan fatal Nakamura. Seharusnya langkah terbaik hitam di sini adalah raja ke G7. Maksud dari langkah raja ini adalah untuk mengejar kedua pion putih ini ke titik promosi menteri. Kemudian raja ke C5, raja ke F7, raja ke B6 menyerang pion, gajah ke B5 melindungi pion, pion A4 menyerang gajah, gajah kali pion, lalu raja kali pion, gajah ke D1, pion ke B5, gajah E2, raja ke B6, raja ke E8, raja ke C6, raja ke D8, gajah ke E5, raja ke C8, pion ke B6, gajah ke F3, ska, raja ke C5. Nah, perhatikan, Ces. Karena posisi raja hitam ini di baris ke-8, jadinya pion ini pun tidak dapat promosi, sementara petak B7 diblokir oleh gajah hitam ini. Kalau juga semisalnya raja putih mencoba mendekati pion-pion ini, maka gajah ini akan ke H5 dan pion ini jelas tidak akan bisa tereliminasi. Jadi di sini pemain hitam masih bisa menahan imbang atau draw permainan jika dari awal tadi Nakamura menggerakkan rajanya menuju ke arah promosi pion putih ini. Oke, Ces, sampai di sini saja video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Gens Unasumus.